silakan. Saya kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala azza wa jalla wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa jibrotal mu'minin rahimakumullah, jamaah Masjid Darul Arqam yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberikan taufik, inayah, hidayah dan kemampuan serta rezeki yang banyak sehingga kita dapat berhadir pada kesempatan ini mengikuti kewajiban kita berupa salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mudzakarah insyaallah sampai sebelum waktu syuruq nanti. Semogalah kehadiran kita ini Allah berikan ampunan dan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah Al-Fakir akan membawakan judul 13 jalan meraih tambahan rezeki. 13 jalan meraih tambahan rezeki. Rezeki itu bahasa Arab. Kita udah terjemahkan menjadi rezeki pakai jim, rezeki. Ya, orang Betawi bilang rezeki apa nih? Nah, rezeki. Ya. Bahasa Arabnya rizki. Rizki itu maknanya pemberian Allah. Maknanya apa Pak? Pemberian Allah. Apa aja yang Allah beri kepada makhluknya dari mulai zaman penciptaan sampai hari kiamat namanya rizki. Ya. Jadi rizki itu nisbatnya pada Allah. Allah punya sifat Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu artinya maha memberi rezeki. Maha memberi rezeki. Dan gak putus-putus Allah terus memberi rezeki, gitu ya, dengan kekuatannya, dengan kekayaannya semua, dan cuma Allah yang memberi rezeki itu. Nah, rezeki ini ada 4 macam. Ya, rezeki kita tuh ada 4 macam. Pertama, rezeki yang sudah disediakan oleh Allah. Kedua, rezeki yang diminta oleh kita. Ketiga, rizki yang kita cari. Dan keempat, rizki yang ditambah. Nah, ini yang mau kita omongin nih, tambahan rizki. Jadi kita selama hidup ini Pak, selama hidup dari lahir sampai nanti kita mati, kita makan rezeki Allah. Kita dikasih rizki sama Allah. Bentuknya lain-lain, jumlahnya lain-lain setiap orang. Ya kan? Jadi yang pertama tadi, rizki yang disediakan oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman begini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Ya, Tuhanmu ini. Dan sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Nah, Allah menyebut kemudian nih, Tuhan yang kamu mesti sembah itu allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Dia Tuhan yang menghamparkan bumi sebagai karpet dan menjadikan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah turunkan air dari atas langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu Allah keluarkan semua kebutuhan kamu dari bumi itu sebagai rezeki bagimu. Nah, itu namanya rezeki yang telah disediakan. Nggak usah diminta itu.
bangun pagi udah ada oksigen buat napas, itu rezeki. Bapak sehat bisa jalan ke masjid, itu rezeki. Pokoknya semua yang nggak kita minta udah Allah sediakan rezeki. Ada air seger kita minum, rezeki. Yang pertama, jadi rezeki yang jenis pertama ini kita gunakan terus menerus tanpa kita minta, Allah kasih. Bahkan Nabi bilang, yu'tid dunya, ya, innallaha yu'tid dunya. Allah memberikan rezeki dunia ini kepada siapa yang Dia sukai dan kepada siapa yang tidak Dia sukai. Jadi umum nih. Yang pertama jenisnya apa? Rezeki yang udah disediakan. Ini penting nih. Kita mesti ngakuin nih ya bahwa kita pakai itu. Ya. Rezeki itu yang pertama. Yang kedua, rezeki yang diminta. Rezeki yang diminta. Dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam diminta oleh umatnya untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada dengan cara mintalah makanan dari langit. Makanya di Al-Quran ada surat Al-Maidah, Pak, artinya hidangan. Nah, Nabi Isa berdoa, ya Allah turunkanlah rezeki berupa hidangan dari langit untuk kami. Rezeki nyebutnya. Wa anta khairur raziqin, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rezeki. Bahkan kita sering ya doa-doanya kalau lagi kumpul-kumpul tuh, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Jadi kita minta rezeki yang berkah. Nomor 2. Jadi kita nih ngakuin dulu nih. Yang pertama, rezeki yang telah disediakan Allah dari awal dulu sampai akhir. Termasuk yang enggak kelihatan, Pak. Contoh, ada orang, Bapak pernah lihat orang lari pagi ngos-ngosan, capek, jantungnya deg-deg mati. Kenapa dia mati ngos-ngosan? Karena dia nggak bisa kontrol jantungnya. Yang kontrol jantung siapa? Allah. Yang kontrol jantung siapa? Allah. Kalau kita bisa setel jantung ini, nggak ada orang meninggal karena jantung. Setel dulu udah jangan lemas-lemas. Ayo yang bener gitu. Nah, penyetelan jantung itu namanya rezeki dari Allah. Bapak-bapak yang sehat jantungnya ini karena Allah berikan rezeki yang banyak. Amin. Gitu ya. Jadi kesehatan juga rezeki. Nah, semua rezeki yang disediakan oleh Allah disebutnya nikmat Allah, nikmatullah. Dalam surat Ibrahim disebut wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Itu maksudnya. Dan kalau kamu mencoba menghitung rezeki Allah berupa kebaikan Allah itu, enggak akan terhitung. Bayangkan itu, baik yang kelihatan maupun yang enggak kelihatan. Itu nomor pertama ya, disediakan. Yang kedua tadi rezeki yang dimintakan, yang kita mohonkan. Jadi kita ini sering minta rezeki. Cuman kita kadang-kadang rezekinya jadi terbatas. Sebabnya karena kita membatasi rezeki. Kita anggap rezeki itu cuma duit. Kalau nggak punya duit, kita bilang rezeki kita lagi apa? Jadi rezeki kita terbatas karena kita yang membatasi rezeki. Karena rezeki bukan cuma duit, kesehatan sebagainya. Ya, nomor pertama rezeki yang telah disediakan oleh Allah. Nomor 2 rezeki yang kita mintakan. Nah, ini sering nih kita minta dari sama Allah nih, minta kekayaan, boleh. Minta rezeki semuanya. Yang ketiga, rezeki jenisnya yang diupayakan. Rezeki yang kita cari. Nah, ini pilihan, namanya kasab dan ikhtiar. Jadi kita rezeki ini kita cari. Ada yang berdagang, ada yang jadi juru parkir, ada yang jadi karyawan, jadi TNI, jadi polisi, ya semuanya. Itu pilihan aja. Tapi dengan adanya dia bekerja begitu, maka rezeki datang. Tetapi rezeki yang dicari. Ya, semua ini bapak-bapak ini tentu pernah mengalami kan, entah jualan, entah jadi karyawan, jadi apa. Nah, dari situlah kemudian Allah memberikan rezeki. Jadi
jalur rezeki Bapak dari dicari, diusahakan. Itu semuanya halal ya dan boleh. Nah, terakhir setelah Bapak udah menyicipin rezeki yang disediakan, rezeki yang diminta, rezeki yang dicari, udah pernah ngicipin semuanya sampai sekarang ya, maka perlu kita tahu bahwa Islam juga menyediakan rezeki tambahan, bonus melalui 13 jalan. Kira-kira hari ini mau semua saya jelasin apa cuma 3 atau 4 gitu? Mau semua? Satunya cuma 1 menit. Jadi kita insya Allah 13 menit ke depan selesai. Tinggal Bapak antri makan, ya, gitu ya. Jadi minta waktunya singkat aja. Ada 13 jalan di mana kalau kita melakukan 13 ini, insya Allah rezeki kita bertambah. Baik rezeki yang kelihatan berupa harta maupun rezeki kesehatan. Rezeki apapun juga ya, akan bertambah. Baik, langsung kita mulai aja supaya jangan kita bertele-tele ya, buang waktu. Pertama kali kalau kita mau dapat tambahan rezeki berupa apa aja? Satu jalannya bersyukur. Bersyukur nggak enteng bersyukur. Bersyukur itu adalah kunci rezeki yang pertama. Rezekinya rezeki tambahan. Allah berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nih kuncinya. Dan Tuhanmu telah mengumumkan kalau kamu bersyukur akan aku tambah. Beneran itu janji Allah. Nah, bersyukurnya kayak gimana? Bersyukurnya ada 6 cara. Cara pertama, nih apa? Kalau Bapak mau bersyukur dengan betul-betul bersyukur, ada 6 langkah yang harus dilewatin nih. Bersyukur. Pertama, kalau Bapak mau bersyukur dengan banyak-banyak memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam segala keadaan. Rasulullah kalau dalam keadaan baik, alhamdulillah. Dalam keadaan yang kurang baik, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Satu, syarat syukur. Syarat untuk disebut syukur nomor pertama, alhamdulillah. Nomor kedua, syarat kedua disebut syukur, akui bahwa nikmat yang kita terima asalnya dari Allah. Ini berat, karena banyak orang yang nggak mengakuin nikmat yang dia terima dari Allah. Kok saya heran, Bapak udah punya mobil, Pak syukur sekarang mobilnya Fortuner katanya. Ini karena gue kerja keras, karena gue pergi pagi pulang malam. Pala jadi kaki jadi pala. Kufur. Belum pernah ada orang yang saya lihat, Pak kok Bapak sekarang rumahnya gede, mobilnya banyak. Ini karena Allah. Nah, tanda orang bersyukur nomor 2 itu kalau dia sanggup berkata nikmat saya ini asalnya dari Allah, diakuin. Kejatuhan Qarun karena dia berkata ini semua kekayaan saya dari ilmu saya. Jatuh, Allah tersinggung Pak. Ya, jadi syukur yang nomor 2 mengakui nikmat itu datangnya dari Allah. Nomor 3 menggunakan nikmat itu untuk taat. Nanti di hari kiamat harta kita akan ditanya datang dari mana, dipakai buat apa. Nah, orang yang bersyukur nikmatnya dipakai buat taat, bukan nikmatnya dipakai buat minum, ya, buat zina, buat judi, enggak, buat taat. Nomor 4, banyak-banyak bersyukur, berterima kasih pada manusia. Karena Rasulullah bilang, lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang enggak berterima kasih pada manusia, sama dengan enggak bersyukur pada Allah. Nomor 4. Nomor 5, qanaah. Bersyukur sama yang sedikit. Jangan dikasih dikit, ya segini aja, jangan gitu. Ya. Banyaknya bersyukur, dikitnya juga bersyukur. Yang terakhir, banyak menyebut-nyebut nikmat Allah di hadapan orang lain. Fa amma bi nikmati rabbika fahdis. Sebut aja.
Alhamdulillah sekarang saya udah anak saya lulus. Ya syukuran. Kasih makan orang. Gitu ya. Nah, nomor pertama kalau kita mau dapat rezeki tambahan adalah bersyukur dengan 6 langkah seperti itu. Nomor 2, untuk jalan mencapai rezeki tambahan, banyak berbuat baik kepada duafa, kepada orang lemah, orang miskin. Mepet-mepetlah kita sama orang miskin. Pak Ustadz, saya udah miskin, nggak apa-apa, cari yang lebih miskin lagi. Pepet Pak. Jangan mepet sama orang kaya. Kita ini penyakit kita tuh senengnya bergaul sama orang kaya, supaya bisa nyicip dikit, kecipratan gitu. Ini Pak Sur. Jadi Rasulullah menganjurkan kita untuk mepet sama orang miskin. Coba kita tes. Bapak punya teman orang kaya. Ya maaf ya Pak ya, kalau Bapak ada yang kaya, mohon maaf nih Pak. Saya nggak mengeneralisir ya, mohon maaf ya. Biasanya orang kaya itu takut Pak, takut ditemenin. Coba Bapak ke rumahnya jam 12 malam, ketok Pak. Kira-kira dibukain nggak? Hah? Paling ngintip deh. Apa ngutang? Paling begitu. Itu orang kaya. Tapi di sini nggak ada, ya. Di Pamulang tuh kagak ada. Jadi orang kaya tuh nggak usah ditemenin, udah banyak temennya. Tapi kalau ada orang duafa, Bapak datang ke rumahnya jam 12, seneng. Assalamualaikum. Pak Syukur, ya Allah ada apa ya Allah? Langsung keluar Pak. Ada kerupuk basi keluar, ada teh tawar keluar semua, kacang-kacang keluar. Seneng ditemenin. Maka mepetlah sama orang duafa. Itu nomor 2. Karena Rasulullah berpesan, kata Rasulullah nih, ya, hal tunsuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kamu ini diberi rezeki dan diberi pertolongan Allah melalui orang lemah? Sahabat tanya, gimana caranya? Kata Rasulullah nih, kamu datang ke tempat orang lemah, begitu kamu pulang, mereka melakukan 3 hal. Doain kamu, ya, doain kamu, nyolatin kamu, dan ikhlasin kamu. Jadi orang lemah itu kalau udah kita pulang dari rumahnya, ya Allah, tambahin rezeki dia ya Allah. Nyeritain kita gitu. Tuh orang baik tuh. Ya, jadi dari situ kemudian kata Rasulullah, maka Allah Ta'ala akan menolong kita dan memberikan kita rezeki lantaran kita akrab dengan orang duafa. Kira-kira sanggup nggak Pak? Sanggup, banyak kan? Banyak yang sanggup. Itu nomor 2. Nomor 3, nikah. Ini khusus buat yang belum nikah. Jangan mentang-mentang nikah jadi pintu rezeki, Bapak nikah lagi semua kan? Ya, daftar di KUA. Nikah. Jadi nikah itu janji Quran dan janji hadis. Ketika orang nikah lantaran bertujuan menjaga kehormatan, maka Allah balas dengan memberikan dia rezeki. Allah akan memampukan dia nikah ya. Jadi salah satu jalan untuk mencapai rezeki tambahan adalah dengan menikah, dengan maksud menghindari diri dari berzina, menjaga kehormatan. Udah nikah aja. Jadi maksudnya gini loh, jangan takut nggak ada biaya nikah. Nikah, yang penting nikah dulu. Setelah itu nanti Allah jamin Allah akan kasih tambahan. Ini Bapak bisa cek nanti di surat An-Nur ayat 32. Ya, Allah menyuruh untuk mengkawinkan orang-orang yang sendirian, orang yang jomblo. Ya, kalau mereka fakir, intakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi. Kalau mereka memang miskin, Allah akan memampukan mereka, memberikan fadilah kepada mereka berupa harta untuk menambah kualitas hidup mereka. Jadi nomor 3 nih nikah. Di antara nomor 1, 2, 3 yang paling gampang yang mana? Bersyukur, kemudian mepet orang duafa, nikah. Yang mana paling gampang? Nikah. Hah? Bersyukur. Paling murah ya, paling murah bersyukur. Kalau nikah mah ada biayanya Pak. Ya. Pak Subur nganggung-nganggung pengen nikah lagi deh. Ya.
Ya, bahkan kalau orang nikah itu, coba lihat, Bapak kalau bikin upload undangan nikah itu kan sering nyetak surat An-Nur ya, ayat 21 tuh, jangan cuma dilihat doang, dibaca. Kalau orang nikah itu Allah janjiin rezeki 3 minimal tuh. Rezeki yang enggak kelihatan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Rezeki pertama adalah litaskunu ilaiha, sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian rezeki yang kedua dan ketiga mawaddah warahmah, sehingga dikenal sakinah, mawaddah, warahmah. Itu rezeki itu. Rezeki. Kalau orang dalam rumah tangganya udah punya ketenangan, cinta, kasih sayang, mesra, itu rezeki, Pak. Mahal itu. Ya. Jadi nikah itu mendatangkan rezeki tambahan yang nilainya luar biasa. Nomor 4. Ini yang Bapak nggak nyangka nih, nomor 4 nih. Jalan rezeki tambahan kita adalah infak dan sedekah. Jadi kita kayak main judi gitu. Masang dulu berapa, dapatnya gede. Ini Allah yang janji. Ya, kata Allah dalam surat As-Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in, apa saja yang kamu infakkan, segala sesuatu, fa huwa yukhlifuhu, Allah akan lipat gandakan, Allah akan balas. Wa huwa khairur raziqin, dan dia adalah maha pemberi rezeki yang baik. Infak sedekah. Kata Rasulullah, ma naqasa malun min sadaqatin bal yasdad. Tidak akan berkurang harta disedekahkan, bertambah dan bertambah. Tuh, ya. Jadi rajin-rajin infak aja. Enggak usah lihat jumlahnya, pokoknya sering-sering. Maka balikannya dari Allah sangat besar. Ya, ada bonus tambahan. Nomor 4. Dikit lagi, nomor 5 sekarang. Zikir kepada Allah. Zikir maknanya banyak, tapi yang zikir yang dimaksud di sini banyak-banyak menyebut nama Allah. Dan yang paling utama zikir Bapak adalah apa? La ilaha illallah. Sendirian aja di rumah. La ilaha illallah. La ilaha. Dan harapkan dalam hati, ya Allah, kalau Engkau memang sudah selesai nyawa ini, ambil nyawaku dalam keadaan berkata la ilaha illallah. Kok enggak amin, Pak? Amin. Karena janjinya Rasulullah, man akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terakhir bilang la ilaha illallah pada waktu mati akan masuk surga. Ya. Nah, zikir kepada Allah ini akan mendapatkan rezeki. Kata Rasulullah begini, silul ladzi bainakum wa bainar rabbakum. Sambunglah hubungan antara kamu dengan Tuhanmu. Kata Rasulullah, sambunglah hubungan antara kamu dengan Tuhanmu. Bi kasratin zikrikum lahu, dengan cara kamu banyak berzikir kepadanya. Jadi zikir itu salah satu tujuannya menyambung hubungan antara kita dengan Allah. Sebut aja nama Allah. Bahkan kalau Bapak lihat hadis dari riwayat Ahmad, hadis kursi, Rasulullah cerita nih, Allah berfirman, ana jadi suman zakaroni, aku duduk di samping orang yang menyebut namaku. Wah, keren banget kan? Kata Allah, ana jadi suman zakaroni, aku duduk di samping orang yang menyebut namaku. Jadi kita kalau zikir pada Allah, menyebut nama Allah, Allah menyebut kita lebih cepat dari kita menyebut Dia. Ya Allah, Allah langsung datang. Allah langsung jawab. Ya, jadi zikir. Nah, kata Rasulullah, sambunglah hubungan antara kamu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak zikir, maka turzaku wa tunsaru, kamu akan diberikan rezeki yang banyak dan akan ditolong. Tuh ya, nomor berapa tuh? 5, zikir ya. Nih, kalau dibandingin nih 1-5, bersyukur, nikah, mepet dengan duafa, zikir. Tetap yang paling gampang bersyukur ya, kuncinya. Nomor 6,
Ini agak gawat nih nomor 6 nih. Untuk bisa dapat rezeki tambahan, kita bisa dengan jalan silaturahim. Silaturahim itu artinya nyambung hubungan kasih sayang yang terputus. Bukan silaturahim itu artinya kita datang ke rumah orang, datang berkunjung, Pak, ada apa tuh men? Enggak, silaturahim. Enggak, bukan begitu. Dari bahasa bukan begitu. Silaturahim itu artinya nyambung hubungan kasih sayang yang terputus, baik karena jarak, baik karena ada masalah, baik karena segala macam. Terputus dia, maka kita sambung. Ya, kalau kita berkunjung ke rumah orang, misalnya saya berkunjung ke rumah Pak Haji Nasruddin, itu bukan silaturahim, saya ziarah. Apa? Saya ziarah. Entah tersinggung dia, emang udah mati. Bukan, ziarah itu bukan untuk orang mati aja. Berkunjung namanya ziarah. Ya. Nah, ini silaturahim. Kata Nabi, man ahabba ayyubsata alaihi fi rizqihi, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka falyasil rahimah, maka sambunglah kasih sayang. Kira-kira Bapak pernah nggak mungkin punya musuh? Ya, tetangga, ya misalnya dia tersinggung Bapak segala macam itu, maka mulai hari ini datangi, walaupun Bapak di pihak yang salah nih, pihak yang benar. Kenapa Pak? Ya. Ya, saya ulangi dikit bahwa nomor 6 itu silaturahim, yaitu menyambung sesuatu yang putus ya, itu akan mendapatkan rezeki. Karena Rasulullah berpesan, siapa yang suka dilapangkan rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Nomor 7, ini ibu-ibu nih, nomor 7 nih, sholat duha. Sholat duha. Allah dalam hadis qudsi berkata kepada manusia, wahai anak Adam, sibukkanlah kamu di awal siang untuk sholat kepadaku 4 rakaat, maka aku akan jamin kamu sampai sore hari. Tuh, ini nggak apa-apa. Jadi bapak misalnya bapak ibu ini mau sholat duha dalam rangka mencari rezeki, nggak apa-apa. Itu masih dalam koridor keikhlasan. Karena Allah menjanjikan. Ya. Jadi banyak-banyak duha, 4 rakaat. Ya. Bahkan sebetulnya kalau kita lihat hadis-hadis mengenai duha dan witir, duha dan witir itu bukan sholat sunnah aslinya. Karena Rasulullah berpesan pada Mu'adz bin Jabal, jangan sekali-kali kau tinggalkan duha dan witir sebelum tidur. Artinya ada lam nahi, jangan sekali-kali. Jadi wajib sebenarnya, tapi untuk kita sunnah aja dah. Yang penting tahu bahwa sholat duha itu bisa menambah rezeki kita. Nomor 8, tawakal. Siapa yang tahu bertawakal itu apa artinya? Apa? Istiqomah bukan Pak? Berserah, mewakilkan. Betul sekali Bapak ini, Pak Kiai lah. Tawakal itu mewakilkan kesusahan kita, atau kita udah berusaha udah ikhtiar dan kasar, lalu hasilnya kita wakilkan pada Allah. Jadi kita gini Pak, kalau kita ada masalah, kan kita lakukan nih solusi. Nah, waktu kita berusaha itu, kita nggak wajib berhasil. Yang memberikan hasil siapa? Allah. Nah, itu namanya kita yakin Allah. Kita wakilkan kesulitan kita pada Allah, bertawakal. Nah, tawakal itu adalah jalan menuju rezeki. Karena Rasulullah berpesan begini, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkul." Kalau seandainya kamu itu bertawakal pada Allah dengan sebenarnya tawakal, maka kamu akan diberikan rezeki seperti burung diberi rezeki. Burung tuh Pak, burung dia pagi hari dia pergi nyari makanan, nggak bawa kantong, dia nggak tahu mau kemana.
pulang dapat makanan, pulang kenyang. Itu burung yang jomblo. Kalau burungnya punya anak, maka dia pergi ambil makanan, taruh di sininya, kasih makan anaknya, balik lagi cari buat dia. Dia kasar dari ikhtiar, tapi hasilnya dia kasih sama Allah. Terserah Allah. Maka Allah kasih dia rezeki. Sama, kalau kita bertawakal kepada apa? Kita bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya bertawakal, kita udah usaha, udah ikhtiar, hasilnya kita kasih pada Allah. Allah akan kasihkan kita rezeki. Dalam surat At-Tolaq ayat 3, Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan cukupi keperluannya. Allah tambah ya. Itu nomor 8. Nomor 9. Nih, mudah-mudahan Bapak Ibu setelah mendengarkan ini mau melaksanakannya. Jalan nomor 9 untuk meraih rezeki tambahan adalah istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat bukan cuma untuk kalau lagi buat dosa. Bukan cuma untuk kalau lagi buat dosa minta ampun, taubat enggak. Karena Nabi Muhammad SAW itu orang yang dijaga dari dosa, maksum. Dijaga dari dosa, dipelihara dari dosa. Artinya dimungkinkan sampai akhir nanti nggak punya dosa. Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bilang, "Wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku ini istighfar dan taubat pada Allah fi yaumin mi'ata marrah." Satu hari 100 kali. Nabi Muhammad yang nggak punya salah bilangnya, "Demi Allah, aku bertobat dan beristighfar kepada Allah fi yaumin mi'ata marrah." Satu hari 100 kali. Nabi. Kita gimana? Maka maksudnya Nabi itu kalau istighfar dan bertobat bukan minta ampun dari dosa, mengagungkan Allah. Ya, Nabi, kita juga begitu. Jadi lazimkan istighfar tobat. Teksnya yang paling gampang, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 100 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 100 kali tiap hari. Insya Allah rezeki lancar. Amin. Bonus Pak. Ini janjinya Allah ya. Lihat baik-baik. Surat Hud ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kamu minta ampun pada Tuhanmu. Summa tubu ilaihi, kemudian bertobat kepadanya. Ya, yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma. Maka Allah akan berikan kenikmatan, kebaikan kamu mati. Terus menerus Allah kasih kenikmatan, tambah rezeki. Ya Pak ya. Kan gampang kan? 100 kali sehari. Astagfirullahaladzim. Kalau mau komplit, astagfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh. Atau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. 100 kali enggak ada masalah. Apalagi yang pensiun-pensiunnya ya. Bapak-bapak daripada nonton Netflix, nonton game di handphone, mendingan istighfar dan taubat. Insya Allah datang Pak. Waduh, apa kayak rezeki ya, baik yang kelihatan maupun yang kelihatan. Kemudian selanjutnya nomor 10, hijrah. Siapa yang tahu makna hijrah? Yang jawabannya benar silakan pulang duluan. Pindah. Ayo, yang lainnya. Pak, hijrah apa Pak? Pak Subuh bilang pindah. Dari bahasa pindah. Iya. Kalau dari segi bahasa pindah dari satu tempat ke tempat lain. Cuman hijrah dari segi istilah artinya pindah dari hal yang buruk ke hal yang baik. Ini kadang-kadang kita nih senang lihat yang buruk-buruk. Nah, mulai sekarang hijrah. Setiap ada yang buruk, jauhi. Ada yang buruk, jauhi. Ya. Apalagi kalau kita tinggal di satu tempat yang lingkungannya tidak mendukung Islam. Maka minta pertolongan Allah. Ya Allah,
hijrahkan aku dari tempat ini untuk memudahkan ibadah padamu. Nah, hijrah ini termasuk jalan meraih rezeki tambahan. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 100, man yuhajir fi sabilillah, siapa yang pindah ke jalan Allah, ya, yajid fil ardi, dia akan menemukan bumi ini luas, muragaman kasiran wasa'ah, dan banyak rezeki yang akan ditemukan oleh dia. Ya, ini janji Allah di Quran nih. Jadi nomor sekian ini adalah hijrah nomor 10. Nomor 11 istiqomah. Istiqomah itu artinya tegak terus-menerus melakukan hal yang sama, enggak bosan-bosan. Itu istiqomah. Istiqomah dalam Islam, ya. Itu juga akan diberikan rezeki. Cuman istilahnya dalam Quran bukan rezeki. Bisa dicek di surat Jin ayat 16 nanti. Kata Allah, wa alwi istaqamu ala thariqah, siapa yang seandainya mereka istiqomah di jalan Allah, ya, la astaiqonahum ma'an godaqo, akan kami berikan mereka air yang segar. Air yang segar bermakna rezeki yang banyak, ya. Itu istiqomah. Tinggal 2 lagi, Pak. Nomor 12 tafarruq fil ibadah. Tafarruq fil ibadah artinya mengkosongkan diri, membuang yang selain Allah, lalu menyibukkan diri untuk ibadah. Ini mohon maaf ya, khususnya bapak dan ibu yang kegiatannya udah dikit di rumah. Ya adalah ini tanaman, pot-potan, apa. Selebihnya nunggu sholat, maka isi dengan baca Quran yang banyak, zikir yang banyak semuanya. Kata Allah begini, yaqulu rabbakum, Rasulullah berkata, telah berfirman Tuhanmu tabaraka wa taala, ya ibni Adam, wahai anak manusia, tafarrugh li ibadati, kosongkan dirimu untuk beribadah padaku. Ya, kosongkan dirimu untuk beribadah padaku. Itu. Ya, maka nah ini Allah janji nih. Allah janji, amla qalbaka ghina, aku isi hatimu dengan kekayaan. Wa amla yadaika rizqa, dan aku penuhi tanganmu dengan rezeki. Tapi kalau kamu menjauh dariku, kata Allah, aku isi hatimu dengan kemiskinan, dan aku isi tanganmu dengan kesibukan. Saking sibuknya nggak sempat sholat, saking sibuknya nggak sempat zakat, saking sibuknya nggak sempat haji. Jadi sekarang dianjurkan ngisi kekosongan waktu, isi kekosongan, buang jauh-jauh, yang lainnya isi dengan ibadah pada Allah. Gini Pak, logikanya begini. Kita ini selama ini senang sama dunia, senang sama kekayaan, nggak apa-apa, boleh. Ibarat gini, Pak Subur ini seorang petani lagi nyangkul sawah, petani. Pak Kiai lewat, Pak Ustadz Haji lewat. Biasanya Pak Subur kalau ketemu Pak Kiai cium tangan. Assalamualaikum, kata Pak Kiai. Pak Subur lagi begini, nyangkul, tangannya dicangkul, sininya ada arit, tangan kirinya, wah lebas gitu. Assalamualaikum. Maka untuk mencapai Pak Ustadz, setelah ketemu mau salaman, cangkulnya mesti copot, aritnya copot, salaman, gitu lah. Nggak mungkin dia bisa salaman sama Pak Ustadz kalau masih ada cangkul sama aritnya, ya kan? Begitu pula kita, kalau kita mau menyembah Allah, beribadah pada Allah, dunia itu kita hilangin, buang, baru bisa menghadap Allah. Nggak bisa kita lagi sibuk apa ibadah, pasti nggak khusyuk, gitu Pak, ya. Jadi kata Allah, kosongkan dirimu untuk beribadah padaku, nanti aku penuhi tanganmu dengan rezeki. Ya, ini paling gampang. Terakhir, ini udah ngetop nih kalau terakhir nih, jalan menuju rezeki tambahan adalah dengan bertakwa. Takwa itu definisinya imtisalu awamirillah, menjalankan semua perintah Allah, wajitnabu nawahi, dan menjauhi larangannya semua. Kalau sanggup begitu kita, perintah Allah kita jalani benar, larangan Allah kita tinggalin itu, maka kata Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya dan akan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Janjinya Allah begitu untuk takwa. Itu untuk pribadi. Kalau untuk satu komplek ini, kalau untuk satu masjid ini, kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya satu geng ini ya beriman dan bertakwa semua, la watahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, akan aku turunkan keberkahan dari langit dan bumi untuk mereka. Jadi takwa adalah kunci rezeki yang terakhir berupa jalan untuk meraih rezeki tambahan. Demikian, semoga ada manfaatnya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya harapkan kita ada waktu sedikit untuk tanya jawab. Karena ciri khas taklim itu adalah soal wal jawab. Jangan sampai cuma mendengarkan saja satu arah, tapi ada interaksi antara kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau bertanya, Bapak? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Mohon maaf, bisa dikasih mikrofon nggak? Biar yang lain dengar. Ada mikrofon? Pendek ya? Bapak maju aja Pak, biar yang lain dengar juga. Ya. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengaturkan terima kasih saya bisa hadir di sini. Kalau boleh saya cerita sedikit Pak, saya hadir di sini sebetulnya sudah diajak sama almarhum Pak siapa yang kemarin meninggal? Pak Tisna. Pak Sutisna itu teman saya di PWRI. Beliau sudah mengajak saya 2 bulan yang lalu. Cuma kebetulan karena saya tinggal jauh dari sini, saya tinggal di Pamulang Barat Pak, di dekat Reni Jaya sana. Waktunya kadang-kadang terlalu mepet gitu. Saya bangun setelah siap segala macam, insya Allah setelah itu waktunya terlalu mepet, jadi saya pikir waktunya nggak cukup karena harus buka gerbang segala macam gitu loh. Nah, sepeninggal beliau saya masih punya utang sama beliau gitu loh. Saya berjanji saya akan ikut kajian di sini. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa hadir di sini, dan alhamdulillah juga saya bisa ketemu Bapak beserta teman-teman yang lain di sini. Syukur alhamdulillah. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, barangkali saya tadi lupa bahwa nama Ustaz itu siapa ya Pak. Yang kedua, Bapak menjelaskan ada 13 jalan menuju 13 jalan Meraih. Jadi kita bahan. Ya, saya mencoba mencatat beberapa, tetapi ada yang terlewat tadi saya. Dari setiap yang Bapak sampaikan itu kan selalu merujuk pada satu ayat Al-Quran. Ya. Barangkali mungkin karena saya lambat menerima dan Bapak mungkin terlalu cepat. Ya. Ada beberapa yang tidak sempat saya catat. Baik. Artinya, kenapa saya mencatat? Mudah-mudahan setelah dapat ini, kalau cuma mendengar kadang-kadang kan lewat gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kalau pas ada waktu gitu saya pensiunan, saya suka baca Islam gitu ya. Jadi mengulas kembali gitu loh. Ya, baik. Ada beberapa yang rujukan ayat rujukan yang menyangkut materi tadi Pak ya. Nanti mungkin secara ini saya akan bisa minta ke Bapak. yang menjawab. Terus yang nomor 8 kalau tidak salah saya terlewat di situ. Setelah salat duha bertawakal itu berlompat ke istighfar. Iya. Mungkin sementara itu Pak. Baik. Ya, teman-teman yang lain. Nanti tinggal kita berkomunikasi aja Pak. Oke. Tapi saya berikan Bapak teksnya juga Bapak. Oke. Dan ini juga direkam di YouTube, jadi nanti bisa saya kasih link YouTube-nya juga. Oke. Dengar Pak. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya jawab Pak ya. Nama saya Wahyu Sujudi Pak.
Sujudi. Nah, kalau Bapak lihat di YouTube nanti semua ceramah saya ada juga di situ. Ya, di masjid-masjid lain. Wahid Sujudi, Pak. Dan tadi Bapak belum nyebut nama Bapak siapa? Oh iya. Baik, baik. Yang lainnya, Pak? Baik, Pak Rifai. Ada ungkapan seperti ini ya. Tadi kan Ustaz bilang rezeki itu sudah disediakan. Iya. Terus kemudian ada rezeki itu tidak datang sendiri. Nah itu benar nggak sih ungkapan seperti itu? Benar. Itu masuk rezeki yang ketiga. Rezeki yang diupayakan, yang dicari sama kita. Itu nggak datang sendiri. Yang datang sendiri yang tadi yang disediakan. Datang sendiri tuh. Disediakan. Dimanapun Bapak berada, kalau emang udah rezekinya pasti datang. Tapi kalau yang yang datang sendiri, yang nggak datang sendiri itu nomor 3, mesti dicari. Gitu, tadi Pak. Ya. Ada lagi Pak? Baik, saya kira cukup ya. Udah siang nih. Mari kita baca Kafatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.